Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah statistika di pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai materi distribusi probabilitas. Sebelum kita masuk kepada materi distribusi probabilitas atau distribusi peluang, kita pahami dulu mengenai variabel acak atau random variables. Menurut Anderson, variabel acak itu merupakan gambaran secara numerik mengenai hasil dari suatu percobaan. Sedangkan menurut Walpole, variabel acak merupakan suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang contoh. Jadi, variabel acak atau variabel random itu tadi ya, fungsi yang memetakan setiap kejadian ke dalam nilai-nilai angka atau numerik itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah variabel random discrete, yaitu suatu variabel random yang hanya dapat menjalani harga-harga yang berbeda yang berhingga banyaknya atau sama banyaknya dengan bilangan bulat. Nilai-nilai X hanya terdiri dari bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua, variabel random continue, yaitu suatu variabel random yang dapat menjalani setiap harga dalam suatu interval, tak terhingga banyaknya. Diperoleh dari hasil pengukuran seperti waktu, panjang, atau jenis pengukuran lainnya. Nanti kita akan bahas secara detail supaya kita paham mengenai variabel random discrete dan variabel random continue. Sebagai contoh, misalnya ada percobaan melempar uang logam 3 kali. Jadi kita misalnya melakukan percobaan dengan melempar uang logam sebanyak 3 kali. Jadi ruang sampel atau kemungkinan yang terjadi adalah burung, kemudian ya 3 kali melempar, yang muncul adalah BBB, kemudian bisa kemungkinannya BBM, BMB, MBB, BMM, MBM, MMB, atau muka semua. Ya, jadi ada 8 kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi didefinisikan variabel random X banyaknya muka M, misalnya banyaknya muka M muncul dalam pelemparan uang logam 3 kali. Ya, jadi misalnya X itu adalah banyaknya muka atau M muncul dalam pelemparan uang logam 3 kali. Jadi ini sampel yang mungkin, ya, sampel yang mungkin terjadi. Kemudian kemungkinan muncul untuk masing-masing gambar ini, ya, adalah, nah jadi misalnya kalau kita menginginkan M, ya, ada M, banyaknya muka M yang muncul dalam pelemparan uang logam 3 kali tadi. Jadi kalau yang munculnya BBB artinya tidak ada M, berarti 0 kali. Kemudian kalau BBM artinya 1 kali muncul M, kemudian kalau BMB juga 1 kali muncul, kemudian MBB juga M-nya 1 kali, kalau BMM 2, MBM 2, MMB 2, kemudian MMM 3, ya. Jadi distribusi peluang diskrit, ya, kita masuk ke distribusi peluang diskrit. Jika sebuah variabel X dapat mengasumsikan suatu himpunan diskrit dari nilai X1, X2 sampai dengan XK dengan peluang masing-masing P1, P2 sampai PK, di mana P1 tambah P2 tambah sampai PK itu sama dengan 1. Maka hal ini bisa disebut sebagai distribusi peluang diskrit untuk X. Fungsi peluang X yang mana mempunyai nilai P1, P2 sampai PK untuk X sama dengan X1, X2 sampai XK disebut fungsi peluang dari X. Contoh, sepasang dadu dilempar sekali dan misalkan X menunjukkan jumlah nilai yang diperoleh. Distribusi peluangnya ditunjukkan oleh tabel berikut. Sepasang dadu artinya ada 2 dadu, ya.
Kemudian nilai yang keluar 2 artinya dadu yang pertama 1, dadu yang kedua 1. Jadi karena ada 6, jadi jumlahnya adalah 36. Kemudian peluang dadunya yang satunya 1, kemudian yang satunya 1, ya, sehingga akan muncul nilai 2 itu hanya sekali. Ya, karena yang ada hanya 1 dan 1. Kemudian peluang munculnya 3 itu adalah 2 kali. Jadi di dadu 1 2, kemudian di dadu 2 1, atau kebalikannya di dadu 1 1, di dadu 2 2. Artinya ada 2 kali peluang muncul nilai 3. Kemudian nilai 4, nilai 5, nilai 6, nilai 7 sampai nilai 12 begitu selanjutnya. Kalau nilai 12 artinya di dadu 1 muncul 6, di dadu 2 muncul 6, dan itu hanya sekali saja terjadi dari 36 kemungkinan. Jadi itu ya konsepnya. Kemudian distribusi peluang kontinu adalah misalnya sebuah kurva kontinu dengan persamaan Y sama dengan PX atau peluang X di bawah ini dengan total area di bawah kurva yang dibatasi sumbu X. Jadi YPX, ya. Jadi areanya dibatasi oleh sumbu X. Ini bernilai 1, dari sini ke sini itu bernilai 1. Kemudian area di bawah kurva antara garis XA dan XB itu menunjukkan peluang X yang berada antara A dan B yang dapat ditulis. Jadi peluangnya adalah, peluang X adalah di antara A dan B, lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Jadi di antara ini adalah peluang X-nya. Kemudian kita juga harus memahami nilai harapan dan varians dari satu kemungkinan atau peluang. Jadi nilai harapan dari suatu variabel acak diskrit adalah rata-rata tertimbang dari semua nilai yang mungkin terjadi. Nah, jadi rumusnya ini, rumus nilai harapan, ya. Jadi X dikali peluang X1. Jadi jumlah X dikali peluang X1. Ya. Kemudian variansnya dari suatu variabel acak diskrit, ya, jadi varian sama dengan X dikurang nilai harapan X kuadrat dikali peluang X. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut biar lebih paham. Contoh, jadi dari peluang tadi yang mata uang kita lempar gitu ya, yang sebanyak 3 kali. Jadi ini tadi kalau BBB, ya, sehingga M-nya tidak ada gitu ya. Ini peluangnya 1 kali saja. Yang tidak ada M-nya peluangnya 1. Oke. Kemudian BBM peluangnya 0, kemudian BMB peluangnya 1, ya. Jadi dengan kata lain, yang tidak muncul M, ya, banyaknya M muncul dalam dua lemparan pertama. Jadi ini yang tadi munculnya M, tapi yang ini adalah percobaan banyaknya M muncul dalam 2 lemparan pertama. Jadi 2 lemparan pertama M yang muncul. Kalau ini 2 lemparan pertama B yang muncul, sehingga tidak ada M yang muncul gitu ya. Sedangkan ini dalam 2 lemparan pertama ada M, berarti 1 peluangnya. Kemudian ini dalam 2 lemparan pertama M, ini dalam 2 lemparan pertama M, ini dalam 2 lemparan pertama M 1 kali. Nah, sedangkan ini dalam 2 lemparan pertama M-nya 2 kali, sehingga 2 kejadiannya. Sehingga peluang untuk munculnya M dalam 2 lemparan pertama itu adalah 2/8, ya, peluang X-nya 2/8. Ya, X ini artinya munculnya M dalam 2 lemparan pertama, jadi peluangnya adalah 2, ini dan ini, kemudian totalnya adalah, total sampelnya adalah 8, jadi 2/8 atau 1/4. Kemudian peluang peluang banyaknya M muncul dalam 2 lemparan pertama ini, ya, 1 saja yang muncul, berarti 4/8 atau setengah. Kemudian
yang peluang M-nya muncul 2 kali pada 2 lemparan pertama 2, peluangnya 1/4. Sehingga kita bisa mencari nilai harapannya sama dengan rumus ini tadi ya, X dikali peluang X sama dengan, jadi kalau misalnya yang muncul M pada 2 lemparan pertama tidak ada ya. Jadi peluangnya adalah 0. Ini yang tidak ada tadi ya. 0 dikali 1/4 peluangnya. Kemudian ditambah 1, ini 1 dikali setengah, kemudian ditambah 2 dikali 1/4. Sehingga totalnya 1 ya. Totalnya 1. Kemudian variansnya dengan rumus varians ini tadi X-nya, XI-nya, X pertama 0 ya, dikurang nilai harapan, ini nilai harapannya, nilai harapannya 1 dikuadratkan dikali 1/4, ini tadi peluangnya, jangan lupa ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Kemudian, ini rumusnya, maaf, ini rumusnya, jadi X ini tadi, kemudian dikurang nilai harapan X ini 1 ini ya nilai harapannya, jadi dikali 1/4 ditambah 1 dikurang 1 kuadrat dikali setengah karena peluangnya setengah, kemudian 2 dikurang 1 kuadrat dikali 1/4 sehingga variansnya setengah. Kemudian contoh yang kedua, menggunakan data penjualan TV di toko JSL, distribusi probabilitasnya sebagai berikut ya, dari hasil data penjualan. Kemudian dari tabel di atas, maka nilai harapan bagi X adalah ya, nilai harapannya adalah 0, nah peluangnya 0,4, 0 dikali 0,4 ditambah 1 dikali 0,25 dan seterusnya sehingga didapat nilai harapannya 1,2. Berapa variansnya? Nah, dengan rumus varians coba kalian hitung sendiri berapa varians dari contoh percobaan ini atau contoh data ini. Kemudian contoh selanjutnya, jika diketahui distribusi peluang dari peubah acak X seperti tabel berikut, misalnya ini ya. Kemudian kita bisa mencari nilai harapan peubah acak X adalah 0. Ini 0 ya, ditambah karena X dikali peluang X 0. Kemudian ditambah 1/6. Kemudian ditambah 2/6, ditambah 3/6, ditambah 4/6. Kemudian ditambah 5/6 sama dengan 15/6. Ya, nilai harapan peubah acak X 15/6. Kalau misalnya nilai harapan peubah acak 3X sama dengan 3 dikali peubah acak X, nilai harapan peubah acak X sama dengan ini ya, 3 dikali 15/6 sama dengan 45/6. Berapa variansnya? Dengan rumus varian, kalian coba cari berapa varians dari contoh data ini. Kemudian, dalam distribusi peluang ada juga istilah distribusi peluang bersama. Ada dua variabel acak yang diamati bersamaan dalam satu eksperimen. Contoh, sebuah mata uang logam dilemparkan 3 kali. X, misalnya X banyaknya M muncul dalam 2 lemparan pertama, kemudian Y banyaknya M muncul dalam lemparan ketiga. Ya, jadi misalnya X adalah banyaknya M muncul dalam 2 lemparan pertama dan Y banyaknya M muncul dalam lemparan ketiga. Distribusi peluang untuk dua variabel acak disebut sebagai distribusi peluang bersama. Contoh, jadi distribusi peluang bersama X dan Y atau PX, PX sama dengan ini kemungkinan Y yang keluar, kemudian Y sama dengan Y ini kemungkinan Y yang keluar. Jadi kemungkinannya adalah 0, karena 2 lemparan pertama yang X tadi adalah peluang M muncul di 2 lemparan pertama adalah tadi ini ya, berdasarkan data kita yang tadi, jadi
munculnya M pada dua lemparan pertama yang tidak terjadi itu adalah 2, sehingga peluangnya 1/4. Kemudian yang sekali pada dua lemparan pertama terjadi itu adalah peluangnya setengah. Kemudian yang M muncul 2 kali pada dua lemparan pertama itu adalah peluangnya 1/4. Ya. Kemudian sedangkan Y adalah munculnya M pada lemparan ketiga. Peluangnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Artinya 4/8 yang 0, kemudian 4/8 yang muncul ada M-nya gitu ya. Jadi maksud saya karena Y itu adalah munculnya M pada lemparan ketiga, sehingga kemungkinan terjadinya adalah 1, 2, 3, 4. 4/8 peluangnya. Sedangkan yang tidak mungkin terjadi adalah 4/8. 1, 2, 3, 4. 4/8. Jadi peluangnya sama-sama setengah. Sehingga dari total peluang ini 1, kemudian dari total peluang ini 1. Jadi tadi ya distribusi peluang bersama X dan Y. Jadi yang tidak terjadi karena X itu adalah munculnya M pada dua lemparan pertama. Jadi tidak muncul M pada dua lemparan pertama adalah di BBB, BBM. Jadi dua lemparan pertamanya tidak ada M. Ya, tidak muncul M, peluangnya 1/4 tadi. Kemudian yang muncul 1 ini ya, M, kemudian M di dua lemparan pertama, kemudian M, kemudian M. Jadi peluangnya setengah. Kemudian yang munculnya 2 di dua lemparan pertama, kemungkinannya adalah ini MMB, kemudian MMM, sehingga peluangnya 1/4. Begitu juga dengan M yang muncul di lemparan ketiga atau lemparan terakhir. Yang tidak mungkin adalah peluangnya 4/8 atau setengah. Kemudian yang muncul M di lemparan ketiga adalah 4/8 juga atau setengah. Kemudian dari data tadi ya, dari data ini jika peluang X sama dengan ini tadi ya, X kemudian Y sama dengan X sama dengan Y sama dengan peluang X dikali peluang Y untuk setiap nilai dari X dan Y, maka dua variabel random tersebut dikatakan independen atau bebas. Ya, jadi itu penjelasannya. Kemudian distribusi bebas, kemudian kita masuk ke distribusi khusus. Jadi distribusi khusus ada 4. Yang pertama distribusi uniform, kemudian yang kedua distribusi binomial, kemudian yang ketiga distribusi hipergeometrik, kemudian yang keempat distribusi Poisson. Kita masuk yang ke pertama dulu, distribusi uniform. Karakteristiknya adalah setiap outcome atau hasil dari sebuah percobaan mempunyai peluang yang sama. Ya, jadi hasil dari sebuah percobaan mempunyai peluang yang sama. Bisa dirumuskan, jadi peluang X sama dengan 1 dikurang B min A ditambah 1. Nah, jadi distribusi kemungkinan peluang terjadinya sama, di mana B sama dengan nilai terbesar dari variabel X, A nilai terkecil dari variabel X. Jadi X sama dengan A, ya ini nilai terkecilnya, A plus 1, A plus 2, dan seterusnya sampai B. Ini nilai terbesar dari variabel X. Kemudian nilai harapan dan varians dari distribusi uniform bisa dirumuskan sebagai berikut. Nilai harapan sama dengan A plus B dibagi 2. Kemudian variansnya harga mutlak B min A ditambah 1, harga mutlak kuadrat dikurang 1 dibagi 12. Kemudian simpangan bakunya adalah akar dari varians. Jadi simpangan baku, ini lambang simpangan baku sama dengan akar dari variansnya. Gitu ya. Kemudian kita masuk selanjutnya distribusi binomial. Jadi misalnya ada percobaan binomial terdiri atas n ulangan yang identik. Kemudian dalam setiap ulangan hanya mungkin dihasilkan 2 kejadian. Jadi dalam setiap ulangan hanya mungkin dihasilkan 2 kejadian, yaitu berhasil atau gagal. Peluang untuk berhasil dalam setiap ulangan adalah P.
dan P bersifat konstan. Setiap ulangan bersifat bebas dari ulangan, setiap ulangan bersifat bebas dari ulangan lainnya. Nah, kita masuk ke distribusi binomial. Rumusnya adalah peluang X sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N dikurang X faktorial dikali peluang pangkat X ya dikali 1 min P pangkat N min X. Ya, jadi ini peluang berhasil, kemudian ini 1 min P ini adalah peluang tidak berhasil. Jadi N itu sama dengan jumlah ulangan, ini ya. Kemudian itu peluang berhasil pada setiap ulangan. Kemudian 1 min P adalah peluang gagal pada setiap ulangan. Kemudian X itu adalah 0, 1, 2 sampai dengan N. Kemudian N faktorial itu adalah N dikali N min 1 kali N min 2 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau misalnya mencari faktorial, kalian sudah pelajari di materi sebelum UTS. Nah, jadi kita langsung masuk saja ke contoh. Catatan sebuah toko swalayan menunjukkan bahwa 20% orang yang berbelanja di toko tersebut menggunakan kartu kredit untuk membayar belanjaannya. Misalnya pada suatu pagi, terdapat 10 orang yang berbelanja di toko tersebut. Tentukan peluang bahwa 3 orang di antara 10 ini membayar dengan kartu kredit. Artinya, 3 orang X-nya sama dengan 3. Ya, peluang X-nya sama dengan. Kemudian, tentukan peluang bahwa paling sedikit 2 orang di antara 10 ini membayar dengan kartu kredit. Artinya, X lebih besar sama dengan 2 karena paling sedikit 2. Kemudian yang ketiga, tentukan peluang bahwa paling sedikit 4 dari 10 orang, tetapi tidak lebih dari 6 orang yang membayar dengan kartu kredit. Artinya, X lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 6. Bagaimana penyelesaiannya dari soal ini? Jadi yang pertama, peluang X ya, 3 orang membayar kartu kredit dari 10 tadi. Jangan lupa rumusnya. Ya. Jadi N rumusnya adalah N, ini N faktorial, jadi 10 orang tadi ya. Kemudian X faktorial, X-nya 3 dikali 10 N min X ya, N-nya 10, X-nya 3 faktorial dikali P-nya tadi 20% ya, peluangnya 20%. Jadi 0,2 ya, rumusnya pangkat X, X-nya 3, kemudian dikali 1 min P-nya 0,2 tadi ya, 20%, pangkat N min X, N-nya 10, X-nya 3. Sehingga didapat peluang 3 orang membayar dengan kartu kredit dari 10 tadi adalah 0,201. Kemudian peluang minimal 2 orang membayar dengan kartu kredit dari 10 tadi adalah PX sama dengan 2 ya. Jadi PX sama dengan 3 sampai PX sama dengan 10 ya. Ini kan peluangnya. Kemudian sama dengan 1 dikurang, artinya yang tidak membayar dengan kartu kredit lebih atau sama dengan 2, lebih besar atau sama dengan 2 adalah 0 dan 1 kan ya, 0 orang dan 1 orang. Karena yang dicari minimal 2 orang yang membayar dengan kartu kredit, minimal atau sama dengan 2 orang, sehingga peluang yang tidak membayar dan hanya 1 orang yang membayar kita cari, kemudian 1 dikurang itu adalah peluang yang membayar lebih besar atau sama dengan 2 orang. Jadi 1 dikurang, jadi peluang yang tidak membayar dengan kartu kredit 0,107, kemudian peluang yang membayar hanya 1 orang dengan kartu kredit itu 0,269. Sehingga kita dapatkan hasilnya, peluang orang yang membayar minimal 2 dengan kartu kredit dari 10 tadi adalah 0,624. Ya. Kemudian yang ketiga, peluang orang membayar dengan kartu kredit dari 10 tadi paling sedikit atau paling sedikit sama dengan 4 ya, paling banyak sama dengan 6, sehingga peluangnya adalah 4, 5 dan 6 ya.
Jadi peluang X sama dengan 4 orang yang bayar dengan kartu kredit dari 10 tadi 0,08, kemudian yang 5 0,027, kemudian yang 6 orang tadi membayar dengan kartu kredit 0,005. Hingga peluang orang yang membayar paling sedikit sama dengan 4 dan paling banyak sama dengan 6 adalah 0,120. Nah, saya ambil salah satu contoh ya. Mungkin kalian bingung bagaimana menghitung, kalau misalnya kalian lupa menghitung faktorial sebelum UTS, harusnya kalian sudah pelajari ini. Nah, jadi saya ambil contoh bagaimana menghitung peluang X sama dengan 3. Jadi, ini tadi rumusnya ya. Ini N, kemudian 3 ini adalah X, kemudian 0,2 ini adalah 20% tadi peluangnya. Jadi ini rumusnya tadi ya. 1, ini peluang gagalnya 1 dikurang peluang membayar atau peluang berhasil 0,2. Kemudian 10 faktorial, 3 faktorial, 10 dikurang 3 adalah 7 faktorial. Ya. Kemudian 1 dikurang 0,2 adalah 0,8, 10 dikurang 3, 7. Nah, kemudian ini masih sama. Kemudian 10 faktorial, ini masih sama ya. Kemudian 0,2 pangkat 3 itu adalah 0,008. Kemudian 0,8 pangkat 7 adalah 0,21. Sehingga kalau ini kita faktorial, kita cari adalah 10, 9, 8, 7, dan seterusnya sampai dikali 1. Kalian sudah pelajari ya. Kemudian kalau 3 faktorial, 3, maaf ini 3 kali 2 kali 1. Kemudian kalau yang 7 faktorial, 7, 6, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, dari 7 faktorial ini, karena ini adalah pembagian dari yang atas, jadi dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ini kita bisa hilangkan, karena dibagi ya, atas sama dengan bawah. Sehingga yang tersisa adalah 10 dikali 9 dikali 8. Kemudian dibagi 3, 2, 1, 3 faktorial tadi ya, dikali 0,008 dikali 0,21 adalah 0,00168. Sehingga diperoleh 10 kali 9 kali 8, 720 dikali 6, jadi bagi 6 dikali 0,00168, sehingga diperoleh peluang orang membayar, 3 orang membayar dari 10 orang tadi adalah dengan kartu kredit adalah 0,201. Ini tadi ya. Kalau kalian bingung dari mana dapat 201, tadi caranya mencari. Nah, kalian bisa coba menghitung sendiri bagaimana mencari kalau peluangnya X sama dengan 4 sehingga diperoleh ini, kemudian X sama dengan 5 sehingga diperoleh ini. Kalian bisa cari sendiri, hitung sendiri dengan cara begini. Ya, silahkan dicari sendiri di rumah. Kemudian bentuk distribusi binomial, kalau P-nya lebih kecil dari 0,5, ya, grafiknya akan condong ke kanan, kemudian P-nya sama dengan 0,5 itu simetris. Kemudian kalau P lebih besar dari 0,5, grafiknya condong ke kiri. Ya. Kemudian nilai harapan dan varians distribusi binomial dapat kita rumuskan. Jadi nilai harapannya sama dengan N dikali P. Ya. Kemudian variansnya sama dengan N dikali P, peluang berhasil dikali 1 min. Jadi ini peluang gagal. Kemudian simpangan baku tinggal diakarkan saja variansnya. Ya, jadi ini rumus nilai harapan dan varians dari distribusi binomial. Jadi sebagai contoh, jika dari satu set kartu remi diambil 4 buah kartu, ya. Jadi dari satu set kartu remi ini, ya, kemudian tentukan peluang bahwa 2 diantaranya adalah kartu hati. Jadi dari 4 buah yang diambil, 2 itu adalah kartu hati. Tentukan peluangnya. Satu set kartu remi jumlahnya 52 ya. Ya, gambarnya ini. Jadi 4 kartu tadi sampel dengan pengembalian. Jadi kalau misalnya sampelnya tadi kita ambil, kemudian kita kembalikan. Jadi misalnya ini kita cabut kartu pertama, kemudian kita kembalikan, cabut kartu kedua, kita kembalikan.
Ya, jadi kemungkinannya atau peluangnya adalah kartu pertama misalnya hati ya. Jadi peluangnya adalah 13 ya, peluang hati yang muncul adalah 13/52 karena satu set ini adalah 13 ya. Jadi kalau misalnya kita ambil satu kemudian kita kembalikan, peluang muncul lagi sebanyak 13 ya hatinya. Kemudian peluang tidak muncul hati itu adalah 39/52. Nah, jadi karena hatinya ini, kemudian yang ini jumlahnya 3 ini jumlahnya 32. Maaf 39. Kemudian ini peluang gagalnya berarti 1 min P, kemudian 1 min P karena 4 kali gagal jadi 39/52. Kemudian kalau misalnya kartu yang keempat ternyata hati, jadi peluangnya 13/52. Sehingga peluang X sama dengan 2 ya. Peluang berhasil di mana N-nya 4 kali, P-nya 13/52. Peluangnya 13/52 ya. Peluang berhasilnya. Sehingga rumusnya adalah N faktorial tadi sama X faktorial dikali N dikurang X faktorial dikali peluang pangkat X dikali 1 min P N min X diperoleh ya N-nya 4 kali dicabut tadi ya faktorial, kemudian X-nya 2 kartu hati 2 faktorial, kemudian N dikurang X 4 dikurang 2 dikali peluang berhasilnya adalah 13/52 X-nya 2 dikali 1 min 13/52 pangkat 4 min 2 sehingga diperoleh 0,2109. Silahkan kalian cari ya. Ini kemudian dikalikan ini, kemudian dikalikan ini. Nah, akan didapatkan peluang 2 kartu hati ya dari 4 kartu yang dicabut sebesar 0,2109. Itu sampel dengan pengambilan. Kemudian sampel tanpa pengambilan ya. Ini tadi dengan pengambilan. Kemudian misalnya dari 4 kali diambil tadi ya, diperoleh komposisi seperti ini, 2 hati ya, peluangnya tanpa pengembalian ya. 1 13/52. Kemudian yang bukan hati peluangnya yang gagal ya, peluangnya 39/51 karena tidak dikembalikan. Jadi kartunya diambil, sisanya misalnya kartu pertama ditarik, dapat hati, keluar hati gitu ya. Kartunya tidak dikembalikan. Sehingga sisanya 51. Sehingga peluang selanjutnya adalah 39/51, kemudian tidak dikembalikan. Peluang selanjutnya misalnya gagal 38/50 ya. Kemudian karena ternyata yang ditarik kedua adalah peluang bukan hati dan tidak dikembalikan sehingga ininya berkurang dan ininya juga berkurang gitu ya. Kemudian misalnya muncul hati, peluangnya ada 12 karena tadi yang hati tadi sudah kita cabut kemudian tidak dikembalikan. Sehingga hati yang tersisa 12, jadi peluangnya 12/9 karena dari 52 kartu 3 kartunya diambil dan tidak dikembalikan, sisanya 49. Sehingga peluangnya 12/9. Sehingga rumusnya adalah tanpa pengembalian ya, peluang X dari 4 kali dicabut itu 2 muncul hati, peluangnya adalah ya X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 atau peluang X4. Jadi sehingga didapatkan 0,0356. Bagaimana kalau misalnya kemungkinannya atau komposisinya berubah? Jadi misalnya di kartu pertama yang kita ambil keluar hati, kemudian di kartu kedua tidak hati atau gagal gitu ya, kemudian yang ketiga hati, kemudian yang keempat bukan hati atau gagal sama. Jadi di kartu pertama kita tarik, kita mendapatkan hati, peluangnya karena ini kartu masih utuh ya, jadi peluangnya 13, kemudian jumlah kartunya 52. Kemudian gagal yang kedua, peluangnya 39,
tapi kartunya karena sudah kita ambil dan tidak kita kembalikan, jumlah kartunya 51. Kemudian muncul hati. Nah, tadi yang pertama muncul kartu hati, kita ambil dan kita tidak kembalikan, tinggal 12 sisanya, kemudian jumlahnya 50. Kemudian yang bukan hati, kartu yang keempat 38 karena satu tadi sudah diambil tidak dikembalikan, kemudian jumlah seluruh kartunya 49. Kita cari untuk urutan ini peluangnya untuk hati 2 atau X2 pada 4 kartu yang kita tarik adalah sama 0,0356. Jadi itu cara mencari peluang untuk sampel tanpa pengembalian. Kemudian distribusi yang selanjutnya adalah distribusi hipergeometrik. Jadi rumusnya seperti ini, agak panjang, silakan kalian pelajari, nanti ada contoh soalnya. Ya, di mana N itu adalah ukuran sampel, ini ya, peluang X, di mana N adalah ukuran sampel, kemudian N besar itu adalah ukuran populasi, ya, kemudian A itu adalah jumlah berhasil dalam populasi, sedangkan X adalah jumlah berhasil dalam sampel. Ini rumusnya, ya mungkin kalian agak bingung, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan jika dari seperangkat kartu bridge diambil 5 kartu secara acak tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian, berapa peluang diperoleh 3 kartu hati? Jadi dari 5 kartu hati ya diambil 3. Nah, populasinya satu set kartu 52, kemudian sampelnya 5 ya. Kemudian peluangnya 13 ya, hanya 13, bukan peluang, mohon maaf. Jadi A itulah jumlah berhasil ya. Jadi karena kartu hati itu jumlahnya 13 dalam satu set kartu ya, peluang berhasilnya kan kartu hati jadi 13. Kemudian peluang diperoleh 3 kartu hati sampel dalam sampel itu 3, sehingga rumus yang tadi, ini tadi rumusnya ya. Ini A13 faktorial, kemudian X-nya 3 faktorial, A dikurang X faktorial dikali N-nya 52, kemudian A-nya 13, kemudian dibagi N min X faktorial, ya, N-nya 5, N sampelnya, kemudian X-nya itu adalah sampel 3, ini ya, kemudian dikali N populasi 52 dikurang A, ya, peluang berhasil populasi 13, dikurang N sampel 5, dikurang X, ya, peluang berhasil sampel, dibagi N besarnya 52, N populasi ya, per N sampel dikali N populasi dikurang N sampel. Nah, jadi ini rumusnya. Silahkan kalian hitung sendiri, difaktorialkan ini ya semuanya. Coba dihitung berapa hasilnya. Kemudian nilai harapan dan varian distribusi hipergeometrik dirumuskan sebagai berikut. Jadi nilai harapannya sama dengan N ya, sampel tadi, kemudian A peluang berhasil dalam populasi per populasi ya, jumlah populasi. Kemudian variansnya, ini rumusnya. Kemudian simpangan baku tinggal diakarkan saja ya, varians diakarkan, kita peroleh simpangan baku. Kemudian kita lanjutkan ke distribusi Poisson. Misalnya percobaan Poisson, pengamatan terhadap kejadian diskrit dalam interval yang kontinu. Misalnya waktu, volume, ruang, di mana interval tersebut dapat dibagi menjadi subinterval sehingga peluang berhasil dalam suatu subinterval nilainya kecil dan konstan. Peluang terjadinya lebih dari 1 kali berhasil dalam suatu subinterval adalah 0. Terjadi atau tidaknya berhasil dalam setiap subinterval bersifat bebas satu dengan yang lainnya. Jadi rumus distribusi Poisson sebagai berikut. Ya. Jadi peluang X, nilai harapan dari distribusi Poisson sama dengan
bilangan natural atau konstanta ya setara dengan 2,71828. Ini ya pangkat min alfa dikali alfa pangkat X. Nilai harapan dan varian distribusi Poisson sama dengan parameter ini ya. Ini notasinya atau lambangnya. Kemudian kalau tadi ada distribusi diskrit, kemudian ada juga distribusi peluang kontinu. Jadi distribusi peluang kontinu adalah distribusi peluang untuk variabel acak kontinu. Distribusi normal, apabila distribusinya normal, bentuk sebaran simetris ini ya. Kalau distribusinya normal, kemudian min, median, dan modus berada dalam satu titik ya. Jadi min, median, dan modus berada dalam satu titik. Kemudian fungsi kepekatan peluang dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, jadi ini rumus fungsi kepekatan peluang. Kemudian peluang merupakan luasan di bawah kurva kepekatan normal. Nah, jadi peluangnya adalah ini, luas ini ya. Kemudian peluang acak X dengan min dan ragam menyebar normal. Sering ditulis sebagai XN ya, min terdiri dari min dan ragam. Sehingga peluangnya dirumuskan sebagai rumus seperti ini ya. Grafik ini distribusi peluang kontinu dirumuskan seperti ini. Oke, baik ya. Jadi itu penjelasan mengenai distribusi peluang di pertemuan ke-10. Dalam waktu yang singkat mungkin kalian akan tidak mudah memahami materinya, tapi silahkan dipelajari. Banyak sekali contoh soal yang kalian bisa dapatkan baik di e-book yang sudah ada di e-learning kita, atau kalian bisa pelajari sendiri, cari bahannya dari buku atau dari internet. Kemudian kalian coba kerjakan ya pelan-pelan, kemudian kalian kerjakan dengan secara rutin sehingga kalian terbiasa dengan distribusi peluang tadi ya. Saya akan memberikan tugas dan soal-soal untuk kalian coba kerjakan di rumah sehingga nanti kalian terbiasa dengan mencari distribusi peluang. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan disampaikan pada fitur diskusi di e-learning kita. Saya akan menjawab pada fitur tersebut mengenai permasalahan atau hal-hal yang kurang dipahami. Sekali lagi pesan saya, untuk materi statistika, kalian harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak mencoba soal-soal, sehingga kalian bisa tahu untuk berbagai soal dia masuk distribusi yang mana, distribusi khusus yang mana, ya, dan kalian akan bisa memilih penyelesaian seperti apa yang akan kalian gunakan atau kalian ambil dari rumus-rumus tadi yang sudah dijelaskan. Saya pikir itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.